A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi kita di agenda menunggu berbuka puasa kita di sore hari ini. Sudah masuk hari yang ke-7. Semoga Allah jaga terus istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melanjutkan cerita antara Qabil dan Habil tadi. Ya, jadi si Qabil lagi marah-marahnya mendengar keputusan Nabi Adam alaihissalam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas subtema tentang bukti cinta kepada Allah. Qabil kembali ke rumah dan mendapati kedua orang tuanya terjaga dengan wajah yang dipenuhi dengan kesedihan. Sungguh setan telah mempengaruhi anaknya, padahal Adam sama-sama mencintai Qabil dan Habil tanpa pernah membedakan yang satu dan yang lainnya. Adam berkata, "Hai Qabil, persembahkan kurban atau apapun dari hasil tanamanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Habil, kau juga akan mempersembahkan hewan kurban dari kambing yang ia gembalakan. Siapapun yang diterima persembahannya, ia yang berhak menjadi suami iklimnya." Jadi setelah ada kejadian itu, Allah memberi kesempatan untuk Habil dan Qabil untuk memberikan kurban, dan siapa nanti kurbannya yang diterima, maka itulah yang akan dinikahkan dengan iklimnya. Lalu keduanya menerima ide itu dan bersiap-siap mempersembahkan kurban masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, karena waktunya untuk ibadah haji telah tiba, ia pun pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf di sana. Ia meninggalkan negeri India menuju Mekah ketika kedua bersaudara tersebut menyiapkan diri masing-masing untuk mempersembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban zaman dulu itu disiapkan lalu diletakkan di satu bukit yang tinggi. Maka barang siapa kurbannya diterima, dia akan dilahap oleh api putih. Nah, sedangkan kurban yang tidak diterima, maka dia tidak dibakar oleh atau dilahap oleh api putih. Dia akan ditinggalkan di situ hingga busuk. Bahkan tak ada manusia ataupun hewan yang mau mendekati kurban tersebut. Nah, jadi itu saat di zaman Nabi Adam alaihissalam. Tentu saja sudah berbeda dengan syariat yang di zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu Habil pergi ke kandang ternaknya. Ia memilih kambing yang paling gemuk, paling bagus, dan paling kuat untuk ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sebagai bukti cintanya kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, pastilah ia akan mempersembahkan yang terbaik dari apa yang dimilikinya, dan itu sudah dilakukan Habil. Jadi jika kita memang cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Mau sholat, kita siapkan baju yang terbaik. Mau infak, kita siapkan infak yang terbaik. Mau sedekah baju, berbagi baju, kita siapkan baju yang terbaik. Nah, itulah yang jauh dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan Qabil yang hanya mencintai dirinya sendiri. Dia egois. Ia pergi ke ladangnya lalu pilih biji-biji dan hasil panennya yang paling jelek. Ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya cinta dirinya sendiri, maka tidak mungkin ia memberikan kepada yang lain selain harta yang paling jelek yang dimilikinya. Qabil dan Habil lantas meletakkan kurban masing-masing di atas puncak gunung untuk kemudian menanti putusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini saja teman-teman, kita udah bisa bedakan diri kita ini untuk hari ini itu masuk grupnya siapa nih? Kita udah masuk grupnya Habil atau grupnya Qabil? Udah masuk grup yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, atau grup yang masih lebih cinta dengan dirinya sendiri ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun terus berlalu. Habil yakin kurbannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Qabil ia hanya bisa menghibur diri sendiri dengan berdusta bahwa dialah yang bakal keluar sebagai pemenangnya. Sebenarnya sejak awal hasilnya sudah bisa ditebak. Allah menerima persembahan Habil. Api berwarna putih pun turun menukik dari langit bagaikan tombak yang mengetahui dengan pasti sasarannya. Api itu dengan cepat menyambar kurban Habil. Ia pun tersungkur, ia pun tersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kurban Qabil yang kalau di Quran dikatakan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, jadi ini yang sedang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan mana
hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti saat hari keputusan, hari penghakiman itu kita tidak bisa ngelak lagi. Bahwasanya Allah udah kasih kesempatan, kenapa kamu tak ambil kesempatan itu? Allah udah kasih kesempatan untuk menunjukkan kurban terbaik, tapi kamu malah memberikan kurban yang jelek. Sama halnya teman-teman semuanya, saat ini kita hidup di dunia, banyak sudah kita buat salah. Coba kita hitung dosa kita, sudah sulit atau bahkan mungkin kita sampai lupa melakukan dosa. Sudah banyak dosa yang kita buat, tapi Allah masih kasih kita kesempatan, masih dikasih nafas, masih dikasih waktu, masih dikasih harta untuk kita bertobat dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang kita lakukan? Banyak dari kita yang lupa bahwasanya nafas ini dari Allah, badan sehat ini dari Allah, dan harta ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kamu yang menjadi Tuhannya, maka ada orang yang menentangmu, pastilah sudah kamu cabut nyawanya. Tapi ini Allah, Dia memberi kita kesempatan bahkan berkali-kali untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita, adanya perubahan diri kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah terima puasa kita dan jaga istiqomah kita untuk terus menjadi manusia yang sadar akan dosanya, sadar masih punya salah yang banyak, dan sadar bahwasanya ia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.